Pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru SD 8 Bupati Utara dalam rangka yang budaya positif setelah bersama-sama nanti kita lakukan. Serta beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi alam kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 8 Bupati Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Majid Guru SD 8 Bupati Utara. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk membuat kegiatan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama akan membahas kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu tentang budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, mungkin Bapak dan Ibu semua sudah melihat di sini adalah yang harus saya paparkan, atau secara bersama-sama nanti kita akan berkolaborasi, yaitu budaya positif. Dari judulnya saja Bapak dan Ibu ini semuanya budaya positif ini sudah kita lakukan secara bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke agendanya, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, karena ini saya rasa budaya positif ini sudah kita lakukan secara bersama-sama di sekolah kita. Dan bagaimana nanti kita bisa menanamkan budaya-budaya positif ini kepada peserta didik kita. Nah, mungkin di mana pemikiran Ibu, Bapak sudah terlintas bahwa budaya positif itu apa? Kira-kira Bapak dan Ibu bisa membantu saya apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Silakan Ibu-Ibu, kita secara bersama-sama karena kita semuanya di LEK, silakan. Terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Menurut saya budaya positif itu adalah sebuah pendisiplinan di dalam kelas, ataupun budaya-budaya positif seperti kesepakatan tentang aturan-aturan untuk menciptakan kedisiplinan di dalam kelas. Oke, terima kasih kepada Bu Ika.
diskusi tentang budaya positif di sekolah kita. Jadi kalau saya melihat dan saya memahami selama hari ini di sekolah kita budaya positif itu sudah beberapa kita terapkan. Salah satu contohnya kita ada membuat gerakan budaya hidup bersih atau lingkungan di lingkungan sekolah kita seperti setiap hari Sabtu. Kemudian ada juga budaya tentang keagamaan atau religius. Kita pun sudah melakukan setiap hari Jumat, ada yasinan, kemudian keagamaan budaya, kemudian sholawat dan segala macam. Terus setiap hari Senin kita di dalam upacara bagi Bapak Ibu sebagai pembina seringkali dan tidak lepas juga kita memesan dan kita menerapkan kepada anak sifat jujur, ya, disiplin yang disampaikan oleh Pak tadi juga itu salah satu mungkin bagi pendapat saya itu adalah sifat-sifat positif. Dalam hal ini mungkin dalam pembelajaran dalam kelas jarang kita sampaikan, tapi dalam acara-acara umum, acara-acara terbuka keseruan sekolah sering kita sampaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Boy dan Ibu Ika. Benar sekali Bapak dan Ibu, sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan secara bersama-sama. Cuma mungkin kita tidak tahu tempatnya di mana letak posisi tersebut. Nah, nanti di sini saya akan mencoba secara bersama-sama berkolaborasi secara bersama-sama dengan Ibu dan Bapak bahwa budaya positif inilah yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, ini yang dimaksud dengan budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa kewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki sesuai yang guru harapkan. Nah, di sini kita sudah terlihat Bapak dan Ibu semua tadi yang dikatakan oleh Pak Boy, oleh Ibu Eka tadi benar. Itu semuanya salah satu contoh yang telah kita lakukan selama ini. Nah, mungkin itu saya katakan tadi, mungkin kita belum meletakkan pada tempatnya atau posisinya di mana. Nanti di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Baik Bapak dan Ibu, hari ini agenda kita di sini ada 7. Bapak dan Ibu, di sini agenda kita yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua paradigma belajar. Di sini paradigma belajar, perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon dan menjadi teori kontrol. Nah, dan Ibu tadi paradigma baru dan paradigma lama. Jadi selama ini kita kan ada namanya paradigma lama dan paradigma baru. Nah, ada selama ini sistem mengajar kita mengajar lama dan mengajar baru. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kita semuanya itu sudah kita lakukan, sudah kita buat semuanya. Tapi tadi saya bilang mungkin kita tidak tahu posisi yang harus kita letakkan. Di sini ada namanya stimulus respon, terus lagi teori kontrol. Jadi di sini yang kita bedakan antara yang lama dan baru, realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, dari sini saja kita bisa membedakan Bapak dan Ibu. Anak-anak kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Anak-anak kita mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara anak satu dengan anak yang lain.
karena mereka mempunyai kemampuan yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu sudah saya katakan tadi di atas memiliki sifat yang berbeda atau perilaku yang berbeda. Bukan berarti mereka salah. Ada sesuatu hal yang mereka lakukan mungkin mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Terus lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini kita tidak bisa mengontrol anak kita, Bapak Ibu. Maksudnya di sini mengontrolnya, salah satu saya contohkan seperti ini. Nah, anak kita kalau kita suruh buang sampah, dia tuh pasti akan menurut. Nah, buang sampahnya nanti diambilnya. Tapi setelah kita tidak menyuruhnya lagi, dia nggak akan mau mengambil sampah tersebut. Itu adalah salah satu contohnya. Berarti kita tidak sepenuhnya mengontrol sifat ya. Perilaku anak ini terkontrol oleh kita tidak bisa, Bapak Ibu. Karena mereka memiliki keunikan yang berbeda-beda. Di sini. Terus lagi, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya. Terus lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kadang-kadang di sini kan ada anak-anak kita itu dia mempunyai emosi yang begitu tinggi sehingga kita kadang-kadang gagal untuk memujuk mereka. Nah, bagaimana caranya? Inilah gunanya Bapak dan Ibu kita berkolaborasi antara guru-guru kita. Bagaimana bisa anak-anak ini bisa kita secara bersama-sama untuk memujuk secara bersama-sama untuk melakukan hukuman itu bukan hanya melalui fisik, tetapi bisa kita tanpa kita sadari melalui lisan kita. Kadang-kadang kita terlalu marah, emosi, kita ini marah kepada anak. Ini ngapa nih harus melakukan ini? Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari tuh hal itu. Saya sendiri lah kadang masuk kelas saya anak motor kelasnya cari ibu saya marah seperti itu ya. Nah ini berarti hukuman itu bukan berarti melalui fisik tetapi juga lisan. Terus lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selama ini mungkin kita sering nih melakukan nanti siapa yang mendapatkan kalau dapat isi ini nanti ibu kasih hadiah seperti itu. Nah, jadi itu kan. Nah, imbalan-imbalan seperti inilah membuat anak kita tidak mandiri. Nah, sehingga dia apa? Belajar itu hanya untuk mendapatkan imbalan, bukan untuk mandiri. Ini yang sering kita lakukan. Nah, bukan berarti kita tidak bisa memberi penghargaan, tetapi berilah dengan kata-kata motivasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentu kita sebagai seorang guru, kita berkeinginan anak-anak kita semuanya memiliki budaya positif. Tak ada seorang guru itu berkeinginan untuk anak-anak kita bernilai yaitu yang negatif. Nah, ini yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini daripada 3 tadi tentu ada namanya dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu penguasa, kasih sayang, ketenangan dan kebebasan. Nah, di sini
kita akan ibu bapak dan sudah lihat di sini ada bertahan hidup. Nah, kalau bertahan hidup ini salah satunya anak-anak kita membutuhkan makan, membutuhkan kesehatan, rumah dan sebagainya. Ini adalah salah satu dasar dari kehidupan ini untuk bertahan hidup. Kalau kasih sayang rasa diterima. Nah, tentu ini semuanya sudah kita lakukan ya Bapak dan Ibu di sekolah kita. Tentu apalagi di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu anak-anak itu lebih dekat dia kepada gurunya karena dia membutuhkan kasih sayang. Berbeda dengan anak-anak tingkat SMP dan SMA. Kalau SMP itu anaknya udah malu-malu. Nah ya, apalagi SMA nanti dekat-dekat ayo pula gitu. Tapi kalau anak SD ini kita memang betul-betul mereka mengharapkan kasih sayang. Lagi penguasa. Nah, sini penguasa. Kadang-kadang anak-anak kita itu ada dia merasa menjadi suatu penguasa di kelas. Apa-apa semuanya harus dia lakukan. Ada ini kadang-kadang kita jumpai penguasa. Nah, ya. Ada yang kita jumpai. Terus lagi kebebasan. Nah, ini kebebasan ini bukan berarti kita memberi suatu kebebasan pada anak-anak kita. Nak dia lakukan apapun serah itu tidak, tapi tetap kita kontrol. Senangan. Nah, ada juga anak-anak atau peserta didik kita yang senang diberi pujian-pujian dan sebagainya. Ini ada, sudah kita jumpai kepada anak-anak kita. Nah, ini dia. Ini yang semalam yang di WA oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini sebenarnya Bapak dan Ibu, mungkin Bapak bertanya, Ibu bertanya, ini mengapa pula keyakinan kelas? Nah, mengapa pula tidak kesepakatan kelas? Seperti itu ya BK ya. Kemarin BK juga pernah bertanya sama saya, Bu, kok keyakinan kelas begitu ya? Tapi kan sebenarnya kesepakatan kelas. Yang saya dapat selama CGP inilah Bapak dan Ibu, sebenarnya keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ini kita masukkan dulu, kita masukkan nilai-nilai positifnya di sini. Nah, tidak ada namanya lagi mereka yang kemarin kita buat kesepakatan kelas kita datang tepat waktu. Tidak ada membuli. Ya. Jadi kita ganti dengan kata-kata menghindari bullying. Ya, menghindari bullying. Jadi tidak ada lagi Bapak dan Ibu kita buat baik kesepakatan kelas maupun keyakinan kelas itu dengan bahasa tidak, karena itu kan tidak mengandung hal-hal yang positif saja. Itu yang membedakan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Boleh Ibu mau buat seandainya di dalam kelas Ibu Bapak, boleh kesepakatan kelas, boleh keyakinan kelas, boleh. Karena kesepakatan kelas ini keyakinan kelas ini berasalnya dari kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas, terus kita harus ada meyakininya lagi ya, meyakini itu makanya terjadi juga seperti Bapak Ibu. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, terus lagi menstabilkan identitas. Jadi di sini sebenarnya segitiga restitusi ini beradanya di manajer. Beradanya posisi ini adalah posisi manajer. Kita sudah menstabilkan diri anak kita ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang tekun, bahasa-bahasa. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya anaknya datang terlambat sekolah nih. Nah, kita tidak boleh langsung sekap mereka. Mana lagi? Karena kita kan seperti itu, sering sekali itu. Nah,
bahasa-bahasa yang positif dulu. Ini bisa kita tanyakan misalnya tadi kamu tentu dia mempunyai suatu alasan mengapa dia terlambat. Mungkin bisa jadi dia tidur di dalam malam, main HP dan sebagainya sehingga anak tersebut bisa terlambat datang sekolah. Inilah bahasa-bahasa yang digunakan untuk seorang manajer. Nah, ini dia. Nah, langkah-langkah praktik segitiga restitusi. Nah, ini dia yang pertama, tidak menanyakan keyakinan. Nah, kadang-kadang kita sering menanyakan kepada anak itu, kamu besok jangan ya terlambat lagi. Harus seperti itu kadang-kadang. Tapi coba kita lakukan misalnya dengan mengingat istilahnya dengan apa yang telah kita buatkan dengan keyakinan kelas kita tadi. Karena kita kan keyakinan kelas itu kan kita secara bersama-sama membuat dengan anak dan guru, peserta didik dan guru yang membuatkan keyakinan kita. Bebas, berikan dia kebebasan untuk membuat kesepakatan kelas. Setelah itu barulah kita memasukkan kata-kata positif tersebut. Karena selama ini tidak kita buat kesepakatan kelas itu, kita buat soal itu tempel. Jadi anak tak ingat. Nah, kita buatlah sebanyak-banyak sampai tak 18 kesepakatan kelas. Rupanya anak tak ingat. Jadi sama-sama kita buatkan. Nah, video yang nanti di sini karena saya lihat walaupun nampaknya agak susah, jadi saya tempel ya. Ini tambahan di sini. Boleh. Baiklah, sedikit tentang hal yang disampaikan. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya ingin memberitahu kepada kita semuanya tentang apa yang sudah dibahas tadi kepada kita yang terlambat. Memang kita tidak bisa memungkiri keterlambatan anak. Cuma ini selalu saya lakukan ketika anak terlambat. Itu tidak langsung saya tanya alasan mengapa terlambat, tetapi saya persilakan untuk duduk dan mengikuti pelajaran. Mengapa demikian? Karena kalau kita langsung bertanya tentang masalah di situ, tentu awalnya anak-anak yang sudah belajar sudah fokus kepada materi, tentu akan hilang kemana lagi kan? Maka dari itu, jika pun ada anak terlambat, kita ingin bertanya nanti setelah anak-anak istirahat, itu kita panggil dia, kita tanyakan. Itu pun jika memang anak-anak itu terlambatnya, ya memang tiap hari, nah, itu perlu ditanyakan. Tapi kalau hanya satu kali, mungkin dalam 1 minggu, 1 kali, itu mungkin karena efek tidak sengaja. Maka dari itu, saran dari saya, jika pun anak terlambat, jangan ditanya dulu apa masalah dia terlambat, tapi biarkan mereka ikut dalam proses belajar terlebih dahulu. Nanti ketika sudah jam istirahat, baru anak itu kita panggil bersama kita, kemudian kita pun menegur anak itu tidak bersama rekan-rekannya, karena ini nanti akan menjadi bahan pukulan untuk mereka, terutama tentunya mental anak. Kemudian saran dari saya, mengapa ini saya terapkan memang sebelumnya di kelas 6 itu saya memang nunggu dulu di kelas. Anak itu datang, nunggu terus. Memang anak itu terlambat, tapi dengan beriringan proses, anak itu yang biasanya terlambat sekarang tidak terlambat. Jadi proses itu ketika kita bukan hanya bisa mengutarakan saja, tetapi kita bisa memberikan contoh. Nah, itu saran dari saya. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih.
Extra tambah remix. Cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas menantikan kami. Guruku sayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Nyatanya diri, tak ada kuatku marah, namun setelah maaf kau berikan. Nyatanya diri, tak ada kuatku marah, namun setelah maaf Ladies and gentlemen, please welcome Extra tambah remix. Pagi cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas menantikan kami. Guruku sayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Nyatanya diri, tak ada kuatku marah, namun setelah maaf kau berikan. Nyatanya diri, tak ada kuatku marah, namun setelah Ladies and gentlemen, please welcome Extra tambah remix. tambah.
Pratamba. Yes. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, buku sayang, ku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diri, tiada kuatku marah, namun setelah maaf kau terlihat. Nyatanya diri, tiada kuatku marah, namun setelah Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratamba. Yes.
and gentlemen, please welcome Evita Tamba. Yes. Ladies and gentlemen, please welcome Evita Tamba. Yes. Pada pagi hari ini, nah sebelum kita ya membuat keyakinan di kelas, kita stretching dulu boleh? Stretching kan nih untuk kita hari ini kalau dikatakan SD 8 ya, itu apa? Yes, lagi SD 8, alhamdulillah. Oke. Kita mulai stretchingnya ya. Anak SD 8. Nah, baiklah. Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Nanti Ibu akan membagikan kertas ingat ini. Ya, kamu akan menulis keyakinan kelas kita hari ini. Kita akan membuat apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan, terserah kamu, bebas. Hari ini kamu mau buat apa. Nah, Ibu tinggal membagikan dan kamu akan menulis di skema ini. Nah, tulis ya dengan baik. Nanti setelah itu kita akan menyatukan nanti keyakinan yang ditulis nanti. Boleh bagi dulu. Ada yang tak datang ya? Boleh satu atau dua boleh dibuat ya. Nah, boleh kamu buat. Nah, jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik kita mau kita lengketkan ke depan. Jadi tulisnya
Tulisannya jangan sampai terbalik, jadi nanti bisa mudah kita tempelkan ke depan. Nah, kalian pikirkan, ya, kalian tulis, nanti ingat keyakinan kelas kita. Kalau masih ingat, coba dirancang-rancang dulu. Nanti ibu akan satukan. Kita akan membuat keyakinan kelas kita untuk kita bisa mengikuti peraturan sekolah kita, ya. Ada yang siap anak ini? Yuk, bantu. Nanti bentar. Ya, sementara kalian menulis keyakinan kelas, ibu akan menempelkan ini dulu. Aduh ya, biar ibu tempelkan. Tadi apa tadi persennya? Berapa semua? Aku udah dapat. Ya. Udah, ada yang sudah? Ya, sebentar ya. Ke depan, tempelkan angkatan kelasnya, ya. Depan. Siap semua. Ada lagi. Ya, habis yang ya. Ini adalah yang kalian tulis adalah keyakinan kelas. Nanti akan ibu bacakan satu orang aja ya sini. Nanti setelah kita kalian sudah membuat ini semua keyakinan kelas ini, maka nanti kita akan menggabungkan kalimat-kalimat positif, ya. Maka untuk membuat keyakinan kelas
harus mengikutinya. Nah, yang pertama di sini ada Adiba. Adiba membuat di sini menghindari bullying. Nah, ya, ada lagi datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Kira-kira kita mau buatkan keyakinan kelas 1 saja dulu yang pertama apa? Buang sampah pada tempatnya. Selain buang sampah apa lagi? Yang pertama apa? Itu apa? Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Pertama ini datang tepat waktu. Sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Ada lagi apa lagi? Tadi di sini ada lagi katanya. Menjaga apa semalam kalau kita menjaga peralatan kelas itu apa namanya? Menjaga serana dan prasarana. Menjaga sarana. Terus lagi apa lagi? Menjaga lisan. Ya, menjaga lisan dengan baik. Boleh. Ini kita kan memasukkan kalimat-kalimat yang positif saja. Lagi apa lagi? Bertanggung jawab. Dan di sini ada yang bertanggung jawab. Dan kita bisa ingat apa lagi? Berdoa sebelum Edi Pratamba Remix. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan diriku tidak kelas. Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratamba Remix. Ya.
Ladies and gentlemen, please welcome Evita Tamba. Yes. Semuanya sudah? Ya. Bersama ya? Keyakinan kita untuk hari ini. Bisa kita laksanakan? Bisa. Bisa kita laksanakan? Bisa. Ingat ya, keyakinan kelas yang kita buat ini harus kalian ingat dengan baik. Kira-kira siapa nih yang mau merefleksikan tentang keyakinan kelas kita hari ini? Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan, apa yang dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kira-kira itu siapa ini yang bisa merefleksikan apa yang kalian dapat daripada keyakinan kelas yang kita buat. Ya, silakan siswa merefleksikan hari ini kita apa yang kita dapatkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini sangat senang karena akhirnya keyakinan kelas dibuat. Karena dari dulu nilai yang kami impikan keyakinan kelas kami yaitu membuat keyakinan kelas 4 sendiri. Saya hari ini sangat senang karena saya bersama teman-teman saya membuat keyakinan kelas sendiri dengan dari impian sendiri. Jadi nanti kalau sudah Evita Tamba. Yes. pagi cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Menantikan kami, guruku sayang, guruku sebentar, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatakan diri, tiada kuatku marah, namun segala maaf kau berikan. Nyatakan diri, tiada kuatku marah, namun segala maaf Ladies and gentlemen, please welcome Evita Tamba. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka, saya guru di SDN 84 Utara. Setelah saya mengamati dan melihat perkembangan Ibu Desi dalam mengikuti program guru penggerak, saya sudah melihat nilai-nilai positif dan perubahan-perubahan positif yang sudah dilakukan Ibu Desi di lingkungan sekolah ini. Saya melihat Ibu Desi sudah kreatif dan cukup inovatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga saya melihat anak-anak belajar dengan sangat menikmati pembelajarannya serta dapat memahami materi-materi yang dijelaskan oleh Ibu Desi dengan sangat baik. Semoga Ibu Desi ke depannya bisa menularkan ilmu-ilmu positifnya kepada kami para guru di SDN 84 Utara, dan semangat terus untuk Ibu Desi. Selamat pagi, saya Julia Kasuri, SPD, rekan sejawat dari Ibu Desiwati SPD yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 9. Melihat dari kegiatan yang diberikan oleh rekan saya, Ibu Desiwati SPD, melakukan kegiatan proyek kelompok kerja ice breaking. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, murid sangat senang dan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Di sini saya ingin rekan saya Ibu Desiwati bisa menjadi guru penggerak yang profesional dan semoga menjadi inspirasi buat kami guru-guru SD 8 ke depannya. Terima kasih, selamat pagi.